Ini adalah session yang ke-6 dari seri tentang Yudas Iskariot. Satu orang nggak mari-mari sudah ya. Jadi kita sudah membahas tentang identitas, pencapaian, lalu Yudas sebagai orang Kristen KTP itu beberapa session. Kita sudah selesai dengan Kristen KTP-nya Yudas. Sekarang kita masuk di dalam angka Romawi yang keempat, pengkhianatan Yudas Iskariot. Jadi KTP sudah buruk, tetapi belum cukup buruk untuk Yudas. Maka sekarang adalah pengkhianatannya. Ini yang ngepol buruknya. Saudara, hal yang pertama, Yudas Iskariot ini makin lama makin memburuk dan akhirnya mengkhianati Yesus. Saudara, ini sesuatu hal yang bisa terjadi pada siapapun, memburuk. Cuma ada beda antara orang Kristen sejati dan orang Kristen KTP. Makanya kita sudah pelajari Yudas Iskariot itu orang Kristen KTP. Maka memburuknya bisa terus bablas sampai binasa. Kalau orang Kristen sejati bisa sih memburuk, tetapi memburuknya itu ada batasnya. Tuhan akan kekang ya, tidak akan memburuk terus sampai hancur binasa, itu tidak. Tapi karena Yudas Iskariot ini adalah orang Kristen KTP, dia bisa makin lama makin memburuk, akhirnya mengkhianati Yesus sampai dia akhirnya binasa. Jadi saudara, itu sesuatu yang saya kira harus kita pikirkan. Dan kita introspeksi, kita ini apa? Kita Kristen sungguh-sungguh atau kita Kristen KTP? Memang ada Kristen KTP yang terus datar gitu, terus sampai mati, ya masuk neraka juga. Nggak sampai terjadi seperti ini, mengkhianati Yesus, meninggalkan gereja, bakar gereja, atau pindah agama. Nggak sampai seperti ini, bisa. Tapi seperti ini bisa juga. Kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, jatuh selalu bisa jatuh. Daud jatuh, Petrus juga jatuh, menyangkal Yesus 3 kali, dan banyak orang lain jatuh, selalu bisa saja. Tapi Tuhan akan pegang. Tidak bisa kita jatuh dan hancur lebur. Tapi kalau Kristen KTP, tidak ada jaminan apapun. Dia bisa lepaskan sampai saudara hancur lebur, tidak karu-karuan. Jadi satu hal yang sangat penting untuk pikirkan dan renungkan, kita Kristen sungguh-sungguh ya atau tidak. Kalau tidak, ini bisa menjadi nasib kita juga. Sekarang saudara, kita lanjut kembali tentang Yudas Iskariot. Bicara soal pengkhianatan, saudara, hal yang pertama yang akan saya bicarakan adalah bahwa pengkhianatan Yudas Iskariot ini telah dinubuatkan. Sesuatu yang luar biasa ya. Dia mengkhianati pada abad yang pertama, dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya di dalam Mazmur pasal 41. Dan ini adalah pada zamannya Daud, berarti kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus. Nubuatnya sudah ada dan digenapi pada saat Yudas ini mengkhianati Kristus. Mari kita lihat ayat dalam PB-nya dulu yang menunjukkan bahwa nubuat itu ada. Pengkhianatan Yudas sudah dinubuatkan. Kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-18. Ini kata-kata Yesus ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Jelas dia bicara nas dalam PL ya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, ini dikutip dari Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, bagian yang saya garis bawahi dari Yohanes 13 ayat 18 itu, kalau dibandingkan dengan Mazmur 41 ayat 10, saudara bisa melihat ada bedanya. Bedanya di mana? Makan rotiku sama, mengangkat tumitnya sama, tapi yang ku percayai itu tidak ada ya. Kalau makan rotiku itu sahabat karib itu tidak terlalu beda, tapi yang ku percayai itu tidak ada di dalam Yohanes 13 ayat 18. Jadi ini diingat baik-baik, nanti kita akan pelajari hal itu. Sekarang kita bahas dua ayat ini ya. Mazmur 41 ayat 10 lebih dulu, konteksnya apa dan sebagainya. Lalu kita bahas lagi Yohanes 13 ayat 18. Jadi kita baca sekali lagi Mazmur 41 ayat 10 ya.
Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, pertama poin A, kata-kata sahabat karibku itu sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah the man of my peace, orang dari damaiku. Artinya saudara, orang dengan siapa aku tidak punya pertentangan atau perbedaan. Aku tidak gegeran. Orang dengan siapa aku ada dalam perkumpulan, aku dengan orang itu damai. Jadi ya terjemahnya kalau mau secara gamblang ya dikatakan sahabat karib, tidak ada yang salah dengan hal itu. Boleh dikatakan semua penafsir menerapkan ayat ini kepada Ahitofel. Orang yang namanya Ahitofel, dia itulah adalah ex penasehat Daud. Coba kita lihat tentang Ahitofel ini dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, ini waktu Absalom memberontak terhadap bapaknya ya, Daud ya, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Betul-betul ajaib ya. Absalom ini jelas-jelas orang brengsek, tapi dengan cara yang luar biasa licik akhirnya bisa kudeta bapaknya sendiri, dan banyak orang memihak dia, termasuk Ahitofel yang tadinya adalah penasehat dari Daud, orang dekat dengan Daud. Ini pengkhianatannya Ahitofel. Sekarang sudah poin B. Ada kata-kata yang ku percayai. Tadi saya kita lihat dalam Yohanes 13:18 tidak ada, tapi dalam Mazmur 41 ayat 10 itu ada. Sebagai penasihat, jelas bahwa Ahitofel merupakan orang yang dipercayai oleh Daud. Bagaimana raja punya penasihat, dia tidak percaya penasihatnya, itu tidak masuk akal, saudara. Jadi Ahitofel orang kepercayaan Daud. Dan Charles Spurgeon melihat ini sebagai suatu persamaan dengan Yudas sebagai bendahara dari kelompoknya Yesus. Suatu jabatan yang menunjukkan bahwa dia dipercayai. Ini pandangan dari Spurgeon. Daud mempercayai Ahitofel dan Yudas dipercaya sebagai bendahara. Spurgeon anggap itu sebagai dua hal yang sejalan begitu ya. Tetapi saudara, Jamieson, Fawcett, and Brown, lalu The Bible Exposition Commentary mengatakan bahwa dalam Yohanes 13:18 Yesus membuang kata-kata yang ku percayai dari Mazmur 41 ayat 10, dan dia membuang jelas secara sengaja. Yudas memang diserai jabatan bendahara, dan sebetulnya jabatan bendahara itu jabatan dari orang yang dipercaya. Tetapi saudara, apakah Yesus mempercayai Yudas? Saya yakin sama sekali tidak. Dia tahu Yudas bukan orang yang percaya kepada dia, dan dia tahu Yudas tidak bisa dipercaya. Dan karena dalam Yohanes 13 ayat 18, kata-kata yang ku percayai itu disingkirkan. Berarti saudara, antara tipe dengan antitipenya ada perbedaan, dan itu tidak masalah. Tipe dan antitipe selalu ada perbedaan. Bisa terjadi semacam demikian. Jadi kalau dalam dalam tipenya yaitu Ahitofel, dia dipercayai oleh Daud. Maka dalam antitipenya Yudas Iskariot bukan orang yang dipercayai. Dalam hal ini saya lebih setuju Jamieson, Fawcett, and Brown, juga The Bible Exposition Commentary, daripada pandangan dari Spurgeon. Menurut saya Yesus tidak pernah mempercayai Yudas. Kita lihat dalam Yohanes 2, ini bukan tentang Yudas ya, Yohanes 2 23-25, tapi ayat ini menunjukkan bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menyatakan diri percaya, tapi Yesus yang tahu orang-orang itu bukan orang percaya. Kita lihat Yohanes 2 23 sampai dengan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Jadi kalau Alkitab bilang banyak orang percaya dalam namanya, belum tentu orangnya betul-betul percaya. Saya sudah bolak-balik ngajar ya, bahwa dalam Alkitab sering orang digambarkan sebagaimana dia mengaku. Orang digambarkan sebagaimana kelihatannya, bukan digambarkan sebagai faktanya. Di sini orangnya ngaku percaya, ya disebutkan orangnya percaya. Kelihatannya kalau orang percaya, dituliskan orang percaya. Apakah orang percaya sungguh-sungguh?
Saya kira enggak. Coba lihat sambungannya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Percaya hanya karena tanda atau mujizat, itu saya kira bukan iman, saudara. Iman itu harus percaya pada firman, ya. Tapi sambungannya lebih parah lagi, ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Orang-orang itu menyatakan percaya, Yesusnya tahu, dan Yesusnya tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau Yesus tahu tentang mereka dan tidak mempercayakan diri kepada mereka, apakah Yesus tidak tahu tentang Yudas? Tentu dia tahu, kita sudah pelajari pada kali yang lalu. Dan apakah dia mempercayakan diri pada Yudas? Tidak mungkin. Dia tidak percaya kepada Yudas. Jadi saudara, dalam hal ini ada perbedaan. Daud, memang dia tidak maha tahu. Dia percaya kepada Ahitofel, dikhianati. Tetapi Yesus, dia tahu, dan dia tidak mempercayai Yudas. Yudas lalu mengkhianat. Dia dari semula tahu orang yang akan mengkhianat. Semua tidak lepas dari dia. Ya, jadi saudara, sekarang kita masuk poin ketiga, poin C. Yang makan rotiku. Kelihatannya Ahitofel sebagai, maaf ini salah tulis ini. Ahitofel sebagai penasihat Daud, tinggal di istana Daud dan makan bersama-sama dengan Daud. Dan ini sama kalau dalam hal ini seperti Yudas yang makan bersama-sama dengan Yesus. Memang karena Yesusnya kelihatannya tidak punya tempat tinggal, maka ya Yudasnya ikut terus mengembara begitu saja ya. Tapi pokoknya makan bersama-samanya itu kelihatannya sama. Sekarang poin D, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Inilah Gary Spurgeon memberikan tafsiran yang menurut saya aneh ya. Dia menganggap ini sebagai suatu ungkapan, jelas ungkapan, tapi artinya apa? Dia mengatakan ungkapan ini menggambarkan seekor kuda yang menendang ke belakang. Kalau kuda menendang ke belakang, ini apa urusannya dengan pengkhianatan tuh ya? Ini cuma pemberontakan kuda terhadap majikannya kalau dia menendang ke belakang, tapi tidak menunjukkan pengkhianatan. Padahal konteksnya semua ini jelas menunjukkan pengkhianatan. Calvin menafsirkan sebagai orang yang secara menjijikkan menyerang kita, justru pada waktu kita sedang mengalami kesukaran. Dan saya lebih setuju dengan Calvin. Tapi yang jelas kata-kata ini entah mau diartikan apa, menunjuk pada pengkhianatan. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, dalam tipenya, si Ahitofel itu yang adalah penasihat Daud. Waktu terjadi pemberontakan Absalom, ini saat dimana sebetulnya Daud paling butuh penasihat ya. Ada pemberontakan, bayangkan, dari anaknya sendiri. Pemberontakan biasa, kudeta biasa, sudah sangat menyakitkan. Ini dari anaknya sendiri, sesuatu yang luar biasa menyakitkan. Dia butuh si Ahitofel. Ahitofel pertama-tama bukan hanya tidak menolong Daud pada saat itu. Kedua, dia bahkan meninggalkan Daud. Belum cukup. Ketiga, dia berpihak kepada Absalom. Belum cukup lagi. Keempat, dia memberikan nasihat-nasihat kepada Absalom untuk menghancurkan Daud. Jadi ini suatu pengkhianatan yang luar biasa dari Ahitofel kepada Daud. Nanti kalau kita seri 2 Samuel itu membahas sampai di bagian ini, kita bisa tahu bahwa Ahitofel sebetulnya punya alasan. Saya tidak mau bahas itu sekarang. Ahitofel punya alasan untuk mengkhianati Daud, betulnya ya. Tapi itu dibahas nanti saja pada waktunya kelak ya. Mari kita lihat tentang Ahitofel ini ya, dalam 2 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini nasihat yang dia berikan kepada Absalom untuk hancurkan Daud. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Dia mau bunuh Daudnya, saudara ya. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali pada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Dan saudara, ini kurang ajarnya si Ahitofel.
Jelas-jelas dia mengkhianati Daud. Dan pengkhianatan Ahitofel ini menjadi tipe dari pengkhianatan Yudas. Pengkhianatan Yudas antitipenya. Yudas menjual gurunya dengan harga 30 keping perak. Saudara, sekarang akan saya berikan komentar dari penafsir ya. Jamieson, Fausset and Brown tentang Mazmur 41 ayat 10 itu, saudara. Dia mengatakan sebagai berikut. Ahitofel, penasehat Daud, 2 Samuel 15 ayat 12. Yangnya 2 kali ini gimana? Yang membelot kepada Absalom merupakan tipe dari Yudas. Seperti Daud merupakan tipe dari Kristus. Jadi Daudnya tipe dari Kristus, pengkhianatnya Ahitofel tipe dari Yudas. Ya, jadi ini antitipenya ini antitipenya ini. Jadi ini memang cocok semua gitu ya. Akhir dari Ahitofel dan Yudas berkenaan dengan perjalanan hidup mereka adalah mirip atau serupa. 2 Samuel 17 ayat 23, Matius 27 ayat 5. Hebatnya Tuhan atur tipe dan antitipenya ini cocok gitu ya. Luar biasa hebatnya. Dua-dua matinya gantung diri. Saya kira tidak usah dibacakan 2 Samuel 17 ayat 23. Nasihat yang tadi diberikan itu seandainya dituruti oleh Absalom, Daudnya mati, saudara. Tetapi waktu itu Husai kan dikirim menyamar di sana. Husai kasih nasihat yang lain. Absalom digerakkan Tuhan untuk mengikuti nasihatnya Husai, bukan nasihatnya Ahitofel. Ahitofel tahu nasihatnya ditolak, dia begitu kecewa, dia bunuh diri. Hanya karena nasihat ditolak, dia bunuh diri. Orang ini agak sinting kelihatannya ya. Dan Yudas, biarpun bukan karena hal yang sama, bukan karena nasihat ditolak atau apapun, tapi dia juga bunuh diri. Matius 27 ayat 5. Ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi saudara, dua pengkhianat ini tipe dan antitipenya mati dengan cara yang sama, sama-sama menggantung diri. Sekarang saudara Spurgeon dalam komentarnya tentang Mazmur 41 ayat 10, penderitaan dari gereja seperti penderitaan dari sang penebus biasanya dimulai di rumah. Musuh-musuhnya yang terang-terangan tak bisa merugikan atau melukainya, sampai orang-orang yang berpura-pura menjadi sahabat-sahabatnya menyerahkannya ke dalam tangan mereka. Dan sekalipun kelihatannya tidak wajar atau alamiah, mereka yang telah menjadi gemuk karena kelimpahannya kadang-kadang adalah yang pertama-tama mengangkat tumit terhadapnya. Jadi saudara, kalau Daud dikhianati Ahitofel, itu tipenya. Antitipenya Yesus dikhianati oleh Yudas. Maka saudara, kita bisa mengharapkan bahwa dalam gereja terjadi hal yang sama. Apa yang Yesus alami, seringkali kita juga harus mengalami. Kan Alkitab berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Lah kalau Yesusnya dikhianati, kita tidak pernah. Semua orang pada setia sama kita. Ini kok aneh. Jadi kalau kita dikhianati, tidak usah terlalu heran. Saya kira pada waktu saya di Exodus, saya dikhianati habis-habisan ya. Orang-orang kepada siapa saya menyerahkan hidup saya selama belasan tahun, waktu, tenaga, pikiran 110-125% saya serahkan. Mengkhianati habis-habisan itu menyakitkan luar biasa. Tetapi saudara, Kristus mengalami itu. Kalau kita mengalami itu, tidak usah heran. Dan ini orang yang telah menjadi gemuk karena kelimpahannya. Katakan saudara itu berlimpah-limpah, kalau saudara baik, kalau seorang wah kasih dia uang, kasih makanan, sampai dia gemuk, makmur. Sudah makmur, saudara ditendang. Jangan heran kalau itu terjadi. Saya tidak bilang kita lalu mulai ngelirik-ngelirik sopo sing bakal mengkhianat. Ini kan saya Franklin ini kata Rudy. Nah tentu bukan seperti itu. Tetapi saudara, kalau terjadi jangan heran. Itu selalu bisa terjadi. Nah dari sudut kita yang dikhianati,
Jangan terlalu kecewa atau bagaimana, karena Yesus juga mengalami hal itu. Tapi bagi saudara yang mengkhianat atau merancangkan suatu pengkhianatan cuma belum dilaksanakan, saudara, kenapa ingin menyamakan diri dengan Yudas? Dengan mengkhianat sudah menyamakan diri dengan Yudas, saudara kira bisa dapat berkat? Tidak peduli pengkhianatan itu akan menguntungkan saudara secara sekuler berapapun, secara rohani itu merugikan saudara habis-habisan. Jadi saudara, ini pesan yang dua-dua penting, baik untuk yang dikhianati maupun untuk yang mengkhianat. Saudara, mau jadi apapun masih lebih baik daripada jadi pengkhianat. Saudara mau jadi bajingan, mau jadi pembunuh, mau jadi penjual narkoba, saya tidak menunjukkan semua. Tapi saya kok lebih respect saudara jadi bajingan, pembunuh, penjual narkoba daripada saudara menjadi pengkhianat. Mungkin kalau ada yang lebih buruk cuma pemerkosa dan yang melakukan child abuse, pedofilia dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan semua kejahatan-kejahatan yang lain, perampok, pencuri, pembunuh dan sebagainya, saya masih lebih respect kepada brengsek-brengsek itu, biarpun memang brengsek, dibandingkan seorang pengkhianat yang mendapatkan banyak kebaikan, bisa bersikap tidak karu-karuan. Luar biasa buruk. Saudara, jangan lakukan yang model demikian. Tahu terima kasih itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa bagus. Kita seharusnya justru membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Kalau orang cuma membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebaikan dengan kebaikan, itu ya wajar-wajar saja, seadanya orang di dunia ya banyak yang seperti itu. Tapi kita diharuskan mestinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu memang duplikatnya setan dan Yudas Iskariot. Saudara, itu sesuatu yang harus kita jauhkan. Tidak peduli berapapun keuntungan yang saudara terima, jangan jadi pengkhianat. Itu menyamakan diri saudara dengan Yudas, itu menyamakan diri saudara dengan setan. Saudara, Calvin dalam komentarnya tentang Mazmur 41 ayat 10 mengatakan demikian: merupakan sesuatu yang perlu bahwa apa yang dimulai dalam Daud harus digenapi sepenuhnya dalam Kristus, dan karena itu harus terjadi bahwa hal yang sama harus digenapi dalam setiap anggota-anggotanya, yaitu bahwa mereka tidak hanya harus menderita dari kekerasan dan kekuatan lahiriah atau kekuatan luar, tetapi juga dari musuh-musuh di dalam yang selalu siap untuk mengkhianati mereka. Seperti yang Paulus nyatakan bahwa gereja akan diserang bukan hanya oleh perkelahian-perkelahian di luar, tetapi juga oleh ketakutan-ketakutan di dalam. 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Saya kira saya tidak usah bacakan ayat ini, sudah bisa baca sendiri. Tapi Calvin juga mengatakan hal yang sama seperti tadi, saudara. Apa yang Daud alami digenapi dalam Kristus, lalu digenapi lagi bisa sekali dalam gereja, dalam diri orang-orang Kristen, hamba Tuhan dan sebagainya, yang dikhianati oleh orang-orang yang ada di dalam, musuh dalam selimut dan sebagainya. Saudara, laki-laki pikirkan, jangan heran kalau itu terjadi. Tetapi kita mesti melihat pada Kristus, dia juga mengalami hal itu. Kita mengalami bukan hal yang aneh. Tapi sekali lagi dari sudut pengkhianatnya, jangan jadikan saudara orang seperti Yudas Iskariot. Saudara, tapi tidak bisa tidak, saudara. Pengkhianatan seperti itu pasti terjadi. Makin dekat akhir zaman, makin akan banyak. Karena apa? Nubuatnya laki-laki sudah ada. Cuma satu hal saja, mengapa harus saudara yang menjadi penggenapan nubuat itu? Nubuatnya harus tergenapi, tidak bisa tidak. Kalau tidak, ini bukan firman. Tuhannya salah bicara, tidak mungkin. Mesti tergenapi. Tetapi usahakanlah jangan kita yang menggenapi. Ya, coba kita lihat ayat ini ya. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Tuh, kalau dia mau murtad karena PDW, sukanya mati-mati sak maunya sendiri. Tapi saudara, lanjutannya,
dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad saling membenci, ya biasa. Tetapi saudara, mereka akan saling menyerahkan. Ini mengkhianat. Mari kita lihat Markus 13 ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Bayangkan, saudara, bapak menyerahkan anaknya, engkau menyerahkan adiknya dan sebagainya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Lalu Lukas 21 ayat 16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Jadi saudara, kalau misalnya katakanlah ISIS itu masuk ke Indonesia, lalu jadi populer, semua orang Indonesia yang Islam ikut ISIS, ini cuma berandai-andai ya. Saya tidak berpikir seperti itu, tapi berandai-andai saja. Lalu seperti biasa mereka akan bunuh semua, saudara. Dan orang-orang Kristennya ini takut semua, lalu ngaku Islam lah, ngaku apa. Kayak dulu kan sering ya, waktu huru-hara masal dan sebagainya, rumahnya orang Kristen ditulis Muslim apa segala macam dan sebagainya. Tapi sekarang saudara, pada saat semacam demikian sangat gampang orang menyerahkan orang, bukan? Dan pada saat ini dinubuatkan, saudara, ini menjelang akhir zaman. Antikristusnya begitu berkuasa, dia tindas Kristen habis-habisan, siksa, bunuh. Dan pada saat itu terjadi, orang menyerahkan orang yang dekat. Ini kalau jauh tidak ngomong, saudara. Ini bukan hanya jemaat dengan pendeta, tapi sahabat dan keluarga dekat, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Jadi misalnya ini cari orang Kristen yang situ sembunyi, kakaknya yang ngomong, dek sana adikku, tangkap dan sembelih. Saudara, ini dinubuatkan terjadi pada akhir zaman. Sesuatu yang luar biasa menyedihkan kalau itu terjadi. Tetapi tidak bisa tidak terjadi. Cuma jangan saudara yang menggenapi nubuat ini. Sekarang saudara, kita sudah membahas tentang Mazmur 41 ayat 10. Kita membahas sekarang ayat yang kedua, yaitu Yohanes 13 ayat 18. Tetapi saya baca sekaligus dengan ayat 19-nya, juga bahas dengan ayat 19-nya karena memang hubungannya dekat. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kalau Yesus bukan Allah, dari mana dia bisa mengatakan hal itu sebelum hal itu terjadi? Dia katakan dulu, supaya pada waktu terjadi nanti, oh iya, Yesus sudah ngomong. Saudara, ada nubuat dan bagian itu ada gunanya. Nanti kita akan bicarakan itu. Sekarang saudara, Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 13 ayat 18 dulu. Supaya kitab suci bisa digenapi, bisa dianggap sebagai tidak patut bahwa seseorang telah dipilih pada suatu kedudukan yang begitu terhormat, rasul ya, yang tidak memiliki kesalahan yang benar. Ia menjelaskan bahwa ini harus terjadi karena itu telah diramalkan. Atau setidaknya bahwa itu bukanlah peristiwa yang baru, karena Daud telah mengalami hal yang sama. Karena beberapa orang berpikir bahwa ini adalah suatu ramalan yang dikutip, yang secara tepat diterapkan kepada Kristus. Sedangkan orang-orang lain berpikir bahwa ini semata-mata adalah suatu perbandingan, bahwa seperti Daud dikhianati secara buruk oleh seorang musuh pribadi, demikian juga suatu kondisi yang mirip menunggu anak-anak Allah. Tetapi seperti Daud di sana dibayangkan apa yang belakangan harus dilihat dengan lebih penuh dalam Kristus. Saya dengan cepat setuju dengan penafsir-penafsir yang lebih awal, yang berpikir bahwa ini secara ketat merupakan penggenapan dari hal itu yang Daud oleh roh nubuatan telah ramalkan. Mazmur 41 ayat 10. Jadi kalau Calvin anggap pandangan yang benar, ini memang betul-betul adalah suatu nubuat. Daud oleh suatu roh nubuatan, Roh Kudus menubuatkan. Apa yang menimpa dia memang dia ceritakan, tapi sekaligus itu merupakan nubuat akan terjadi pada diri Yesusnya.
belum tentu Daudnya sendiri tahu bahwa itu nubuat tentang Kristus. Tetapi Roh Kudus mengilhami Daud, memimpin dia menulis. Roh Kudusnya tentu tahu, Daudnya belum tentu tahu. Nabi waktu dia menulis, saudara, dia belum tahu, belum tentu mengerti seluruhnya. Dia mengerti punya sebagian. Dia mungkin ceritakan dirinya tanpa sadar dia menuliskan suatu nubuat yang berlaku untuk Yudas mengkhianati Yesus. Saya teruskan, saudara, Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 13:18, mengangkat tumit merupakan suatu pernyataan yang bersifat kiasan dan berarti menyerang seseorang dengan cara yang tak terduga di bawah kepura-puraan dari persahabatan sehingga mendapatkan keuntungan atasnya pada waktu ia tidak berjaga-jaga. Sementara saya baca yang warna biru ini lebih dulu ya. Saya ingin ajak saudara untuk mikir ya. Kata-kata Calvin ini mengangkat tumit suatu pernyataan yang bersifat kiasan, berarti menyerang seseorang dengan cara tak terduga di bawah kepura-puraan dari persahabatan sehingga mendapatkan keuntungan atasnya pada waktu ia tidak berjaga-jaga. Orang-orang yang mengkhianati, saudara, yang mengangkat tumit ini pura-pura jadi sahabat, dalam artinya tidak. Tapi saudara percayalah, yang seperti ini mereka luar biasa pintar berpura-pura. Dan biasanya orang seperti ini menjilat. Saya tidak habis pikir ada banyak orang senang dijilat. Kalau orang itu orang kafir, saya tidak terlalu heran. Pejabat senang dijilat dan sebagainya. Saya dulu pernah punya seorang teman, ya teman bukan teman gimana, cuma teman di Atlas Fitness Center ya. Dia seorang pegawai Pemkot ya, Kota Madia itu Pemkot ya, namanya Pemkot ya. Dan pangkatnya cukup tinggi. Dan dia berkata dosanya dia itu apa saja, semua pakai M. Maling, madon, apalagi bola, pokoknya gak ngerti apalagi. Lu kok maling yo? Lah ya apa pegawai negeri sama demontar katanya. Dia ngomong terang-terangan belak-belakan. Orang ini orang. Dan dia cerita banyak tentang Pemkot dan sebagainya. Dia bilang, gak ono orang cinta negara itu gak ono. Kabeh balapan nyogekno awake dhewe, saudara. Dan kalau sekarang di atas ada bawahannya. Lalu bawahannya jujur, tidak mau korupsi. Kalau dia tidak mau korupsi, dia tidak bisa memberikan upeti ke atas. Saudara pikir yang atas bilang, wah pegawai satu jujur, lalu dipuji gitu. Yang atas lagi kurang ajar, dilak dewek. Dia akan anggap itu juga korupsi, cuma tidak mau berikan upeti, diambil sendiri, disingkirkan. Jadi tidak bisa saudara jadi orang jujur masuk di sana, saudara. Soalnya ditendang keluar. Lalu dia bicarakan apa? Di sana itu tipe bebek dan tipe penjilat semua. Paling tinggi kan wali kota, namanya Pemkot kok. Kata A, nggak ada yang Pak Wali usul, Pak Wali ya. Ini kurang bagus. B mungkin nggak ada, saudara. Satu pun nggak ada. Nggak pernah terjadi. Pak Wali ngomong A, setuju A, wabeh. Bagaimana Indonesia bisa maju, saudara, kalau modelnya seperti itu? Saya tidak senang kalau saya jadi pendeta, lalu saya jadi ketua majelis, dan lalu saya usul A, semua pada dukung A. Padahal hatinya B, lalu ngomongnya A. Saudara bukan golek jonggol di sini. Justru maju kalau ada orang memberikan usul-usul yang bervariasi sehingga kita bisa lalu mempertimbangkan mana yang lebih baik, A atau B. Tapi kalau satu orang A, semua A, lah ini pikiran satu orang diadu pikiran 10 orang. Ini bodoh sekali. Tapi saudara, itulah yang terjadi, saudara. Jadi orang-orang jilat dalam urusan negara, mereka itu bukan orang Kristen, mau jilat dan sebagainya. Orangnya senang dijilat juga yang di atas. Saya tidak terlalu heran. Apa yang saya herankan adalah banyak orang Kristen senang sama penjilat. Saya tidak bisa habis pikir bagaimana mungkin orang Kristen pendeta senang dijilat. Waktu saya di Exodus dulu, saudara, ada satu mahasiswa praktek. Saya tidak usah bicara terlalu banyak, nanti
terlalu mengidentifikasi orang itu. Saya tidak kepingin seperti itu. Orang ini ngomong begitu, datang di sana jilatnya saya singgah banget, suak dasar nangnya setengah mati. Dia bilang, waduh khotbahnya Pak Budi ini bagus sekali, saya tidak pernah dengar khotbah seperti ini yang apa-apa. Wah, muji-muji setinggi langit. Loh, bisa dia ngomong jujur, tapi anehnya apa? Saya melihat pada waktu saya khotbah, dia tidak dengar khotbah saya. Dia jelas bukan orang yang rindu firman. Nah, dengar sangat buruk dengarnya. Saya bisa memperhatikan itu, saudara. Loh, bagaimana dia muji khotbah saya bagus, tapi dia tidak mau dengar. Dan kata-kata yang lain semua penuh dengan jilatan, memuakkan, tidak karu-karuan, luar biasa, tidak senang. Bagaimana kok bisa ada orang Kristen dan pendeta yang senang dijilat? Pak Tong salah satunya. Saya tidak ngerti Pak Tong sama sekali dalam hal itu. Penjilat-penjilat jaya di sana, saudara. Saya berani ngeritik, berani bantah, berani ngelawan, out semua. Hanya kalau saya tidak punya kepribadian, jadi bebek, jilat pantat, dia sampai basah, saudara aman di sana. Dan terus terang saya tidak ngerti. Jadi apa loh? Orang Kristen mestinya cukup punya kebijaksanaan bahwa penjilat itu bajingan. Dia bisa senang dengan penjilat, dia gobloknya luar biasa. Sama sekali saya tidak bisa ngerti. Saya lanjutkan dengan yang warna merah. Apa yang Kristus cerita, yang adalah kepala kita dan pola kita. Kita yang adalah anggota-anggotanya harus menahannya, menanggungnya dengan sabar. Dan memang itu telah biasa terjadi dalam gereja dalam hampir setiap zaman, bahwa gereja tidak mempunyai musuh-musuh yang lebih mendarah daging daripada anggota-anggota dari gereja. Dan karena itu, supaya orang-orang percaya bisa tidak diganggu pikirannya oleh kejahatan yang begitu kurang ajar, hendaklah mereka membiasakan diri mereka sendiri dari awal untuk menahan serangan-serangan dari pengkhianat. Saudara, sama seperti tadi ya, terjadi dalam diri Daud, terjadi dalam diri Kristus, maka percayalah itu akan sering terjadi dalam gereja. Dan saudara, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi penjilat. Kalau saudara yang ada di atas, jangan terlalu kecewa kalau dikhianati, dan jangan senang sama penjilat. Sangat tidak pada tempatnya orang Kristen senang pada penjilat, dipuji, disanjung. Nah, sudah kepala saudara gede, jagali gampang, dan karena kepalanya gede tipuannya buanter, brok, nah, baru bagus kelihatannya. Nah, saudara, sekarang kita teruskan dengan kata-kata Calvin tentang Yohanes 13 ayat 19. Saya tadi kan mestinya 18 tetapi saya bilang 19-nya berhubungan, maka saya bahas juga ayat 19-nya. Dan Calvin berkata demikian, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Pengkhianatan Yudas belum terjadi, dia sudah menubuatkan seorang dari kamu bakal ini. Dia sudah ceritakan semua, tunjukkan dia tahu. Dia bukan terjebak. Kalau saya dulu di Exodus, saya tidak maha tahu, saudara. Ya. Dan saya tidak mikir bakal dikhianati model seperti itu, sama sekali tidak mikir. Sehingga terjadi, waduh, sewakitnya bukan main. Ya. Tapi kalau Kristus, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Dia maha tahu. Oleh pernyataan ini, ia mengingatkan murid-muridnya bahwa pada waktu satu dari jumlah mereka menjadi seorang yang bejat, ini sama sekali bukan merupakan suatu alatan yang baik untuk menjadikan mereka kecil hati. Tetapi itu seharusnya merupakan sesuatu yang memberikan peneguhan yang lebih penuh tentang iman mereka. Jadi kalau terjadi ada satu pengkhianat dan jatuh dan ketahuan dan sebagainya, yang lain tidak perlu lalu aduh kecewa lalu mundur kabeh. Ya itu jangan.
memang harus terjadi. Saya lanjutkan. Karena jika kita tidak melihat di hadapan mata kita dalam gereja apa yang telah diramalkan lebih dulu tentang kesusahan-kesusahan dan pergumulan-pergumulannya, suatu keraguan-keraguan bisa secara benar muncul dalam pikiran kita. Di mana nubuat-nubuatnya? Tetapi ketika kebenaran dari kitab suci sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari, maka kita mengerti dengan lebih jelas bahwa Allah memperhatikan kita dan bahwa kita diperintah atau diatur oleh providensianya. Providensia itu pelaksanaan dari rencana Allah. Ya, semua Allah yang mengatur. Saudara, adanya nubuat-nubuat yang ya kalau kita perhatikan tidak menyenangkan ya. Siapa yang senang dikhianati? Tapi adanya nubuat-nubuat seperti ini bahwa nanti menjelang akhir zaman saudara mengkhianati saudara, orang tua menyerahkan anak dan sebagainya. Itu dinubuatkan. Tetap ya pada waktu nanti terjadi betul-betul kita dikhianati oleh orang dekat, wah pasti sakitnya luar biasa. Tapi setidaknya sudah bisa dapat hiburan. Ya, firman Tuhan benar. Orang-orang Islam itu di Facebook sering kali tulis, wih banyak mualaf. Mualaf itu Kristen yang jadi Islam ya. Kalau yang terbalik Islam jadi Kristen mereka sebut murtad gitu ya. Kalau mualaf itu Kristen yang menjadi Islam. Wah ini banyak pendeta jadi mualaf, apa mau mereka masukkan dan sebagainya banyak-banyaknya di Amerika, di sini semua sebutkan. Saya tidak mau tahu itu benar apa tidak benar. Saya cuma jawab bagus, lebih bagus, tidak apa-apa. Murtad semua lebih bagus. Karena dengan murtad seperti itu saya makin yakin Alkitab saya benar. Murtad itu sudah dinubuatkan dalam Alkitabku. Tak kasih nubuatnya saudara. Kalau tidak terjadi, lah Alkitabku salah. Justru terjadi. Imanku pada Alkitabku makin dikuatkan. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Banyak yang murtad. Aku tidak heran, tidak peduli dia pendeta atau rasul yang murtad. Tidak heran. Dan aku di satu sisi ya jujur ada sedihnya. Kenapa orang ini mesti murtad? Tapi sisi lain ada sukacitanya. Firman Tuhan tergenapi. Alkitab itu firman. Karena dia menyatakan jauh sebelumnya. Dalam hal ini sama saudara ya. Kalau terjadi suatu pengkhianatan, seandainya nubuatnya tidak ada, kita cuma kecewa toh sudah tidak ada lain sudah. Tapi dengan ada nubuatnya, ya di satu sisi tetap sakit hati, tetap kecewa. Tapi sisi lain, ya memang sudah dinubuatkan, ya harus terjadi. Tidak terjadilah repot, salah Alkitabnya gimana maunya. Jadi saudara, sesuatu yang bagus adalah Yesus mengatakannya lebih dulu. Yesus juga mengatakan akan datang waktunya kamu akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Dan orang yang menyiksa, menangkap, membunuh, menyangka dia berbuat bakti kepada Allah. Waktu terjadi, ya tetap tidak enak saudara. Siapa yang senang disembelih sama ISIS? Tapi pada saat yang sama, nubuatnya dalam Alkitab tergenapi. Alkitab itu firman Tuhan. Dia menyatakan dulu jauh sebelumnya. Saudara, seperti saya bolak-balik katakan, kitab suci agama lain yang mana yang penuh dengan nubuat seperti Alkitab kita? Berikan sejarah gampang. Mau bujuk, mau salah, kita sukar untuk buktikan. Barusan Idul Adha, yang mau dibunuh sama Abraham itu Ismail seperti kata mereka, atau Ishak seperti katanya Alkitab. Diganti dengan kambing seperti katanya mereka, atau diganti dengan domba seperti katanya Alkitab. Kita sukar untuk mau membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya cuma bilang, ceritanya kok bisa mirip ya. Padahal punya aku aja dulu, tidak mungkin punya aku niru punyamu. Mana bisa punya saya niru punya sana? Sana belum ada. Kalau cerita dia bisa ngarang sak maunya sendiri, kita sukar membuktikan itu salah. Ajaran sama, dia mengajar tidak boleh begini, boleh punya istri 4 apa. Kita sukar mau membuktikan itu salah. Jadi dia bisa ngasih ajaran apa saja. Dalam kitab suci agama lain juga sama saja. Tapi saudara, coba mereka berikan nubuat.
begitu nubuatnya tidak tergenapi atau tergenapi secara salah, langsung terbukti hitam di atas putih bahwa kitab suci itu ngawur. Makanya kitab suci mereka semua di mana ada nubuat, saudara, mereka tidak berani tulis, saudara. Tulis cerita mereka berani, tulis ajaran mereka berani, tulis nubuat mereka tidak berani, karena kalau gagal caranya mereka akan terbuka langsung hitam di atas putih. Mengapa penulis-penulis Alkitab berani tulis berpuluh-puluh kalau tidak beratus-ratus nubuat? Karena mereka memang mendapatkan dari Tuhan. Mereka yakin itu benar. Dan itu keunggulan Alkitab kita dibandingkan dengan kitab suci agama lain. Dan itu sesuatu yang luar biasa penting. Semua yang tidak enak Yesus sudah nubuatkan akan terjadi. Pada waktu terjadi kita memang menderita, kita memang kecewa, kita memang sakit hati. Tapi pada saat yang sama arahkan pikiran saudara, Alkitab benar, firman Tuhan benar, Alkitab adalah firman Tuhan. Kita makin percaya pada Alkitab. Itu sesuatu yang penting. Itu sebabnya juga mengapa Yesus selalu memberitahukan apa yang akan terjadi. Dia belum ditangkap sedikit yang 4 kali. Aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan dibunuh, hari ketiga akan bangkit. Dinubuatkan oleh dia sendiri sedikitnya ada 4 kali sebelum peristiwa yang terjadi. Untuk apa? Waktu ditangkap dan dibunuh, murid-muridnya kecewa, sedih, bukan main. Tapi pada waktu mereka sudah melewati semuanya, mereka lihat Yesus sudah nubuatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, menunjukkan dia memang adalah Allah. Bahkan dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan, menunjukkan bahwa semua itu adalah firman. Sudah saya lanjutkan tentang komentar Bible Knowledge Commentary tentang Yohanes 13, 18, dan 19, di mana dikatakan demikian. Yesus baru berkata bahwa keadaan diberkati datang melalui ketaatan. Ini dalam Yohanes 13 ayat 17. Sekarang ia menambahkan bahwa di sana tidak akan ada keadaan diberkati untuk satu dari murid-murid itu. Pemilihannya tentang Yudas bukanlah suatu kecelakaan atau suatu kegagalan dalam rencana Allah. Yesus memilih seorang pengkhianat di antara 12 murid-muridnya, bandingkan Yohanes 6, 70 dan 71, untuk menggenapi kitab suci, yaitu Mazmur 41 ayat 10. Seperti Daud dikhianati oleh teman semejanya yang dipercayai, Ahitofel, yang lalu menggantung dia sendiri, 2 Samuel 16 ayat 20, 2 Samuel 17 ayat 3 dan 23. Begitu juga Yudas, teman dekat Yesus, mengkhianati dia dan lalu menggantung dia sendiri. Sekalipun tindakan Yudas diketahui lebih dulu oleh Allah, ia sepenuhnya bersalah. Saudara, kita baca ayat-ayat referensinya ya, 13-17 ini. Taat, berbahagia ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, tapi tidak semua bahagia, satu ini tidak. Ya, Mazmur 41 ayat 10 sudah kita baca tadi, tidak usah saya baca di sini. 2 Samuel 16 ayat 10 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 17 ayat 3, lalu loncat 17 ayat 23 ya. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Ini brengseknya bajingan busuk ini ya. Lihat nasihatnya. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh istana mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, sengaja supaya dilihat semua orang ya. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Bagaimana bisa orang kasih nasihat seperti itu, dan anak biadab ini cukup brengsek untuk melakukan incest. Daudnya bukan tidak salah dengan punya gundik, tapi anak biadab ini lebih salah lagi dengan memperkosa gundik-gundiknya bapaknya. Nasihat yang pertama ini dituruti oleh dia. Mungkin kelihatan enak dituruti, saudara ya. Lalu saya lanjutkan pasal 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah.
Begitu tingginya si Ahitofel ya, sampai nasihat yang dia berikan dianggap datang dari Tuhan. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Karena pasal 17 ayat 1, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia seluruh rakyat yang ada bersama-sama dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Kita loncat 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Nasihat kedua ini sebetulnya bagus seandainya dijalankan Daud. Tapi ternyata ya semua di tangannya Tuhan ya. Hati raja ada dalam tangan Tuhan, diarahkannya kemana dia mau. Tuhan tahu nek diarahkan nuruti nasihatnya Ahitofel, mati Daudnya. Tidak boleh mati, tidak bisa. Diarahkan si Husai jadi pengkhianat juga sebetulnya. Tapi dia pengkhianat yang bagus, karena dia membela yang benar, mengkhianati orang yang mengkhianati Daud, anaknya sendiri. Husai kasih nasihat, wah kali ini nasihatnya si Ahitofel gak bagus. Yang bagus seperti ini. Dan Tuhan gerakkan Absalom turuti nasihatnya Husai. Si Ahitofel kecewa, nasihatnya ditolak, padahal dia yakin itu bagus dan bisa membunuh Daud. Dia bunuh diri. Jadi saudara, ini ayat referensi yang dipakai. Mari sekarang kita lanjutkan Jamieson, Fausset, dan Brown tentang Yohanes 13 ayat 18. Jangan heran bahwa satu orang telah dimasukkan ke dalam jumlahmu yang bukanlah milikku. Itu bukan kecelakaan. Di sana tidak ada kesalahan. Itu hanyalah supaya ia bisa menggenapi nasibnya yang telah diramalkan. Saudara, ini bukan saatnya kita mikir, aduh Yudas sudah ditentukan. Lihat, Yudas itu mau bagaimanapun ya tidak bisa tidak ditentukan, diramalkan, dia pasti harus mengkhianat. Aku juga ya. BEB ditentukan murtad. Loh kok BEB dari mana sudah tahu BEB? Yang bikin kacau itu BEB itu saudara, barangkali kita tidak tahu rencana Allah itu bukan pedoman kita. Jangan tebak-tebak. Kenapa tidak ngomong BE aku dinubuatkan jadi hamba Tuhan, BE aku direncanakan jadi orang yang menginjil mati-matian. Kenapa tidak mikir seperti itu? Kok ngomong BE aku dinubuatkan atau ditentukan murtad jadi pengkhianat. Lah ya tidak usah ngomong yang mikir seperti itu saudara. Yang jelas saudara, pedoman kita bukan rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Pedoman kita adalah Alkitab. Belajarlah firman Tuhan, berusaha mendekat kepada Tuhan, buanglah dosa dan mati-matian, berusaha menyenangkan dan berusaha memuliakan Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Saudara, adanya nubuat tentang pengkhianatan Yudas tidak membuang tanggung jawab Yudas atas pengkhianatannya. Saudara, ada nubuat itu sebetulnya bukan cuma Tuhannya tahu ya. Biasanya orang bilang ada nubuat Tuhan cuma tahu. Bukan seperti itu saudara. Seharusnya ada penetapan pada minus tak terhingga, rencana Allah, penentuan. Karena itu suatu saat sama Tuhan dinubuatkan, apa yang dia tentukan harus terjadi, dinubuatkan, diberitakan, baru terjadi. Mari kita lihat dua ayat ini ya. Dua ayat ini paralel sebetulnya, tetapi ada bedanya. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Itu yang Matius ya. Karena Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi kalau pada Matius akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis, itu kan nubuat ya.
Alkitab menubuatkan akan terjadi seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis. Tapi dalam Lukas, anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan minuta teringga. Jadi apa yang ditetapkan, Tuhan nubuatkan, dua-duanya pasti sama dan pasti terjadi. Terjadi seperti yang tertulis, seperti yang dinubuatkan, terjadi juga seperti yang ditentukan. Kalau itu memang ditentukan, dinubuatkan, bisakah gagal? Kalau gagal, rencana Allah gagal itu tidak mungkin. Kalau nubuat gagal, firman Tuhan salah, tidak mungkin juga. Jadi ada penetapan, ada nubuat, tidak bisa tidak, Yudasnya mesti mengkhianat. Kalau tidak bisa tidak, apakah Yudas bertanggung jawab? Seringkali orang bilang, lah sudah ditentu mau apa, Yudasnya tidak bisa, tidak mengkhianat loh. Jadi dia tidak salah. Saya tidak mau tahu logika bilang apa. Saya hanya mau tahu firman Tuhan bilang apa. Bagian yang saya beri warna merah baik dalam Matius 26-24 maupun Lukas 22 ayat 22 berkata apa? Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Lukas 22 mengatakan akan tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Biarpun sudah dinubuatkan, biarpun sudah ditentukan, biarpun Yudas tidak bisa, tidak harus berkhianat, dia tetap bertanggung jawab. Itu ajaran reform, saudara. Jujur saja dua hal ini kelihatannya kayak kontradiksi ya. Ditentukan, pasti dia melakukan, tidak bisa tidak. Kenapa kok dia harus tanggung jawab? Yang hyper Calvinis mengatakan ditentukan tidak cocok dengan tanggung jawab, dia buang tanggung jawab. Jadi manusia tidak bertanggung jawab. Yang Arminian juga pikir sama, tidak cocok dua ini. Dia buang penetapan, Tuhan tidak menetapkan. Calvinis saudara melihat, bukan tidak melihat bahwa dua ini kelihatan tidak cocok. Tapi pada saat yang sama melihat juga bahwa dua hal ini diajarkan secara sangat jelas di dalam Alkitab. Tidak peduli otak kita bisa mengharmoniskan atau tidak, kita menerima dua-duanya. Yudas ditentukan, dia tidak bisa tidak melakukan, tapi dia tetap bertanggung jawab. Lukas 22 ayat 22, anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Tanggung jawabnya tidak dibuang. Karena pada waktu Allah merencanakan dan pada waktu Yudas melaksanakan, motivasinya sama sekali beda. Yudas merencanakan, dia punya motivasi brengsek dari dia sendiri. Bukan sama sekali motivasinya, tak laksanakan rencana Tuhan, cek Tuhan dimuliakan. Bukan itu, dia tidak mikir babar belas kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan untuk kemuliaannya dia dan untuk menyelamatkan manusia yang memang dia pilih. Yudas tidak punya motivasi itu sama sekali. Dia punya motivasinya sendiri. Itu salah satu alasan mengapa dia bertanggung jawab. Yang jelas Allah menetapkan, Allah memberikan nubuat. Yudas memang harus melakukan, tidak bisa tidak, tetapi dia bertanggung jawab. Saya tidak pernah buang tanggung jawab. Karena itu saya jelas bukan hyper Calvinis seperti yang difitnahkan kelompoknya Stephen Tong. Saya tidak bilang Stephen Tongnya, saya bilang kelompoknya. Sekarang poin B. Saudara, apa motivasi atau alasan pengkhianatan Yudas? Apa motivasinya, saudara? Pertama, apa motivasi atau alasan atau penyebab Yudas jadi pengkhianat? Itu saya bahas supranaturalnya dulu ya. Sudut supranatural. Pertama ini adalah iblisnya masuk ke dalam Yudas. Mari kita baca Lukas 22 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Setelah iblisnya masuk, maka Yudas pergi kepada imam. Pengkhianatan ini bukan imam-imam yang inisiatif ya. Yudas yang inisiatif pergi kepada mereka ya.
Lalu pergilah Yudas para imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ini juga dibicarakan dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara, waktu Lukas ini mengatakan iblis masuk ke dalam Yudas, Yudas memang kerasukan setan, ya atau tidak? Di sini saudara, kita kalau nafsir itu seringkali kita tidak bisa ya. Alkitab mengatakan A lalu kita terima A, karena kita harus lihat seluruh ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Apakah memang dia kerasukan, nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas ayatnya memang masuk. Ada ayat lain mengatakan dia kerasukan dan sebagainya. Lalu di sini dia dibisiki rencana oleh setan. Mari kita lihat komentar dari beberapa penafsir. Albert Barnes tentang Matius 26 ayat 14. Lukas berkata bahwa iblis masuk ke dalam Yudas. Artinya iblis mencobai atau menghasutnya untuk melakukannya. Mungkin ia mencobai Yudas dengan membangkitkan ketamakannya, nafsu memerintahnya, dan dengan mengusulkan bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan menjual Tuhannya. Dia tidak secara eksplisit mengatakan tidak kerasukan, tetapi implisit begitu ya. Cuma goda kok, cuma menghasut, tidak merasuk ya. Tapi coba kita lihat Calvin ya. Dalam komentarnya tentang Matius 26 ayat yang ke-14, Calvin berkata demikian. Karena itu dengan alasan yang baik, Lukas secara eksplisit mengatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas. Bukan bahwa roh Allah tadinya mengarahkan dia. Jadi bukannya tadi dipimpin roh Allah, sekarang digantikan setan. Dari tadi tidak pernah dipimpin roh Allah gitu ya. Karena ia tidak akan telah menyerahkan diri pada pencurian dan perampokan seandainya ia bukan hamba dari iblis. Jadi dari tadi dia memang hambanya setan tentunya ya. Tetapi Lukas memaksudkan bahwa pada saat itu ia sepenuhnya diserahkan kepada iblis. Sehingga seperti seseorang yang putus asa, ia dengan keras atau dengan tiba-tiba mencari kehancurannya. Karena sekalipun iblis setiap hari mendorong kita pada kejahatan-kejahatan dan memerintah di dalam kita, pada waktu ia menggerakkan kita cepat-cepat ke dalam suatu jalan dari kejahatan yang luar biasa, tetapi ia dikatakan masuk ke dalam orang yang ditentukan untuk binasa pada waktu ia memiliki seluruh pikiran atau perasaan mereka, membuang rasa takut pada Allah, memadamkan terang dari akal, dan menghancurkan setiap rasa malu. Dari tadi dia sudah brengsek, saudara. Tapi pada waktu dikatakan masuk, katanya Calvin, sudah rasa takut, rasa malu, dan sebagainya semua buang 100% taat kepada setan. Dari tadi sudah nuruti setan, cuma tidak 100%. Jadi masuk di sini Calvin tafsirkan cuma sebagai suatu kiasan saja, bukan berarti dia dirasuk, saudara. Saya lanjutkan. Keekstriman dari pembalasan Allah ini tidak dijalankan pada siapapun, kecuali pada mereka yang telah diserahkan pada kehancuran. Karena itu marilah kita belajar untuk bertobat pada awal, supaya jangan kekerasan yang berlangsung lama harus meneguhkan pemerintahan iblis di dalam kita. Karena begitu kita ditinggalkan pada pemerintahan mutlak yang menekan ini, keganasannya tidak akan mempunyai batasan. Secara khusus layak diperhatikan bahwa penyebab dan sumber dari kebutaan yang begitu besar dalam Yudas adalah ketamakan, yang membuatnya jelas bahwa itu secara benar disebut atau dinyatakan oleh Paulus sebagai akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Jadi saudara, Yudas dari tadi sudah brengsek, cuma dia bukan full tunduk pada setan, tapi kebrengsekannya ini mendarah daging, tambah lama tambah keras, tambah lama tambah keras. Akhirnya dia menyerah sepenuhnya pada setan. Semua rasa takut pada Tuhan, semua rasa malu, semua apa, buang semua.
gak peduli apapun dan nurut hanya kepada setan. Dan itu dinyatakan dengan kata-kata iblis masuk ke dalam dia. Saudara, yang warna merah perhatikan ya, keekstriman dari pembalasan Allah ini tidak dijalankan oleh siapapun kecuali pada mereka yang telah diserahkan pada kehancuran. Waktu saya melihat ISIS itu ya, melakukan kejahatan-kejahatan, waktu itu beritanya belum terlalu nemen ya. Brengsek banget ini grup ya. Tapi lalu waktu dia melakukan penyembelihan pertama pada Jane Foley itu, saya mikir ini dia cari mati, saudara. Mungkin dia pikir dengan teror itu orang akan takut sama dia. Goblok sekali berpikir seperti begitu. Mengapa dia bisa berpikir secara begitu bodoh? Amerika tidak mungkin akan karena satu warga negara sembelih dimasukkan di internet, lalu ISIS. Tidak mungkin, saudara. Justru menjelang habis, lalu dia sembelih satu persatu. Sekarang sudah berapa? 4 atau berapa? Dan akan menunggu orang yang kelima. Saudara, makin dia mengundang kemarahan seluruh dunia. Saya pikir ini seperti Yudas. Setannya masuk, bukan kerasukan sungguh-sungguh, tapi secara full memenuhi kemauan setan. Dan Tuhan tidak biarkan itu terjadi pada siapapun kecuali kepada orang yang dia memang mau hancurkan. Saya kira contohnya banyak dalam Alkitab, saudara. Anak-anak Eli kan brengseknya bukan main. Bapaknya nasihati, mereka tidak dengarkan karena apa, saudara? Ayat Alkitabnya mengatakan jelas, karena Allah mau mematikan mereka. Dibuat tuli terhadap nasihat yang baik dari bapaknya sendiri. Sihon dan Og melarang Israel lewat daerahnya dan sebagainya. Orang-orang Kanaan tak mati-matian tetap melawan, dikeraskan oleh Tuhan, tetap melawan Israel supaya mereka dihancurkan. Seandainya mereka tunduk, menyerah dan sebagainya, saya tidak percaya Israel akan bunuh sembelih mereka semua. Yang menyerah pun disembelih tidak mungkin. Sering kali itu terjadi ya. Pada waktu Tuhan mau binasakan orang, dia serahkan ke dalam dosa sepenuhnya, mentok seburuk dia bisa. Hitler pada waktu memicu perang dunia kedua, sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Kegilaan, dia pikir satu negara kuat-kuatnya dikeroyok seluruh dunia. Dan Jepang lagi, kegilaan apa yang ada dalam pikiran mereka, sampai tanpa ada hujan, tanpa ada angin, mengebom Pearl Harbor dan membunuh ribuan, berapa, 3.000 orang Amerika yang mati pada saat itu, atau berapa saya tidak ingat. Apa sebetulnya, saudara, yang membuat mereka seperti itu? Dari dulu mereka sudah brengsek jelas sekali. Pada saat Tuhan mau hancurkan mereka, Tuhan buat mereka melakukan sesuatu yang luar biasa gila, yang tidak bisa ditoleransi oleh dunia. Dan dunia hancurkan mereka, menjadi alat Tuhan, basmi mereka. Karena itu kan tadi Calvin mengatakan atau memberikan suatu nasihat. Karena itu bertobatlah secara awal. Begitu saya merasakan ada dosa dan sebagainya, bertobatlah dari awal. Pada waktu dosa masih ada, mula-mula ada, gampang kita buang. Makin lama makin sukar. Indonesia ini kebak dengan korupsi ya. Orang seperti Ahok dan sebagainya itu ada berapa orang, saudara? Yang lain semua korupsi. Mau dihentikan gimana caranya? Maka mungkin waktu pertama nyuri mungkin takut-takutan. Lama-lama nyuri menjadi suatu kebiasaan dan tidak merasakan sebagai dosa dan tidak mungkin lagi mau dihentikan. Makanya saya bingung, kalau sekarang Jokowi naik, dia mau menghentikan korupsi, dia mesti berbuat apa, saudara?
korupsi pecat, digantikan orang lain. Orang lain yang mana sih gak korupsi? Sudah membudaya habis-habisan. 1 dari 1000 belum tentu ada yang gak korupsi. Jadi lalu bagaimana saudara mencari orang yang gak korupsi untuk menduduki kedudukan itu? Bagaimana? Sudah terbiasa, sudah biarkan dari dulu biasa, ya terjadi terus. Nah saudara, karena itu dosa, saya tidak tahu dosanya apa. Bertobatlah pada awal sebelum menjadi keras. Lalu Tuhan serahkan sepenuhnya kepada setan untuk hancurkan saudara. Sekarang saya lanjutkan komentar Calvin tentang Yohanes 13 ayat 2. Memang tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada mana iblis tidak menggerakkan mereka. Tetapi sekalipun nafsu manusia dinyalakan atau dikobarkan menjadi nyala api yang lebih ganas oleh kipas angin iblis, tetap itu tidak berhenti menjadi sebuah tungku api. Itu mengandung nyala api yang dinyalakan atau dikobarkan dalam dia sendiri. Itu menerima dengan kegemaran yang besar, hasutan atau pengobaran dari kipas angin, sehingga tidak ada dalih yang tertinggal bagi orang-orang jahat. Jadi saudara, memang setannya ikut campur. Tidak berarti Yudasnya gak jelek. Yudasnya memang brengsek, ditambah kipas anginnya setan ini, saudara, dia tetap bertanggung jawab. Saudara, makanya saya percaya dalam setiap dosa setan ikut campur. Tapi dalam kasus ini Yudasnya memang brengsek. Terima saja hasutan, pujukan dari setan, karena itu dia bertanggung jawab. Jadi saudara, ini alasan pertama, alasan supranatural. Setan menggodai, menguasai si Yudas, mendorong dia untuk melakukan penjualan terhadap gurunya, pengkhianatan itu. Sekarang kita masuk poin kedua, alasan yang natural, alamiah ya. Alasan yang dari dalam Yudasnya sendiri. Dari Yudasnya sendiri apa alasannya, motivasinya kok bisa-bisanya jual gurunya sendiri? William Barclay dalam komentarnya tentang Matius 26 ayat 14-16 mengatakan ada 3 kemungkinan. Saya tidak berikan kutipan, saya gunakan kata-kata saya sendiri. 3 kemungkinan alasan mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Pertama saudara, karena uang atau ketamakan. Itu tidak usah dibicarakan, nanti akan kita bicarakan panjang lebar. Tapi ada kemungkinan kedua, Yudas Iskariot adalah seorang patriot. Patriot tuh kayak pejuang untuk negaranya ya. Wah, cinta negara, cinta bangsa, mati-matian untuk Israel, Yahudi dan sebagainya. Lah mengapa tadinya dia ikut Yesus? Tadinya dia mengira Yesus yang mempunyai kuasa yang luar biasa itu akan mengalahkan Romawi. Nah, dia patriot, wah sedang pro Yesus, ikut Yesus. Tapi dalam perjalanan 3 tahun setengah, tambah lama tambah dia lihat bahwa Yesus mengambil jalan yang berbeda. Bukan perang lalu mengalahkan Romawi, sebaliknya mengarah kepada salib, pada kematian, pada kehinaan, memberikan kekecewaan yang luar biasa, membuat dia lalu benci kepada Yesus dan lalu mengkhianatinya. Kalau poin kedua ini benar, maka semua ini terjadi karena dia melihat bahwa Yesus bukanlah seperti yang dia inginkan. Ada kemungkinan ketiga, saudara, mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Mungkin Yudas tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Waktu dia mengkhianati, dia tidak pikir Yesus akan mati. Dia hanya menganggap Yesus itu terlalu slow ya, kalem banget, kesuwen nih. Dia punya power. Dia percaya bisa hancurkan Romawi dan akan hancurkan Romawi. Cuma Yesus terlalu, kasihlah musuhmu ditempelin kanan berikan kiri. Gak cocok ya pikiranku ya. Masih ya bunuh saja Romawi itu. Nah, supaya Yesus itu bertindak lebih cepat daripada yang sekarang dia lakukan, Yudas berusaha memaksa Yesus bertindak lebih cepat, hancurkan Romawi seperti maunya dia. Lalu dia serahkan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi yang pasti akan serahkan ke Romawi. Dia pikir nanti Yesus akan terpaksa gunakan kuasanya,
hancurkan Romawi seperti yang Yudas mau. Kalau teori ini yang benar, ini menjelaskan mengapa setelah Yesusnya diadili jatuh hukuman mati dan sebagainya tetap diam saja. Yudasnya lalu menyesali tindakannya. Duh, keliru pikir semua. Dia kembalikan uangnya, dia bunuh diri. 3 kemungkinan, saudara. Lalu Will Buckley mengakhiri dengan kata-kata ini. Bagaimanapun kita memandangnya, tragedi Yudas adalah bahwa ia menolak untuk menerima Yesus sebagaimana adanya dan berusaha untuk membuatnya menjadi seperti yang ia inginkan. Bukanlah Yesus yang bisa diubah oleh kita, tetapi kita yang harus diubah oleh Yesus. Kita tidak pernah menggunakan Dia untuk tujuan-tujuan kita. Kita harus tunduk untuk digunakan untuk tujuan-tujuannya. Tragedi dari Yudas adalah tragedi dari seseorang yang mengira bahwa ia tahu lebih baik dari Allah. Konyol ya. You better than God. Tak bisa lebih gila. Nah saudara, ini pandangan Will Buckley. 3 pandangan. Tapi saudara, kalau kita melihat mayoritas penafsir, mungkin di atas 90% ya, mayoritas penafsir menganggap Yudas mengkhianati Yesus hanya karena ketamakan atau uang. Kalau kita melihat Injil Matius dan Markus, maka Yudas mulai melakukan tindakan pengkhianatannya. Matius 26 ayat 14-19, Markus 14 ayat 10-12, 11. Segera setelah peristiwa pengurapan Yesus oleh Maria dengan minyak wangi yang mahal, Matius 26 ayat 6-13 dan Markus 14-39. Mahal, Yudas yang usut ini enaknya dijual 300 dinar, uangnya dibagikan orang miskin, kan masuk ke dia bisa curi. Tapi Yesus bela si Maria. Yudasnya ngamuk, tidak bisa dapat 300 dinar, langsung dia jual gurunya. Coba sekarang perhatikan Matius 26 ini yang warna biru ya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini peristiwa Maria itu ya. Lalu langsung ayat 14-nya dan ayat 15-nya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 keping perak dan sebagainya. Langsung terjadi pengkhianatan. Markus juga saudara, Markus 14 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini cerita tentang Maria mengurapi Yesus itu. Langsung ayat 10 dan ayat 11, Yudasnya pergi untuk melakukan tindakan pengkhianatan itu kepada imam-imam rundingan bagaimana jual Yesus. Mengapa dua Injil itu menceritakan berdampingan begitu, cerita itu begitu berurutan? Jadi jengkel, tidak bisa dapat 3 dinar, jual, dapat 120 dinar, tidak apa-apa. Better something than nothing. Sudah ini bahayanya orang cinta uang ya. Sudah tidak bisa kurang ngajar, dapat 3 dinar gak bisa dapat, budek sudah gelap mata, gurunya pun dijual. Saudara, sekarang mari kita lihat komentar-komentar penafsir ya. Matthew Henry tentang Matius 26 14-16. Apa yang ia minta dalam pertimbangan dari usaha ini? Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Tadi yang saya cetak huruf besar ya, Matius 26 ayat 15 ya. Datang kepada tokoh Yahudi itu langsung, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Itu jelas motivasinya duit, tidak bisa tidak saudara. Dia tidak ada hal yang lain ya. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Yudas mengkhianati tuannya. Ia berharap untuk mendapatkan uang olehnya. Bukanlah kebencian terhadap tuannya ataupun pertengkaran apapun dengannya, tetapi semata-mata cinta uang. Itu dan tidak ada yang lain membuat Yudas seorang pengkhianat. Sekarang kita lihat komentar Adam Clark tentang Matius 26:16. Dari Yohanes 12 ayat 6 kita mengetahui bahwa Yudas yang adalah bendahara bagi Tuhan kita dan murid-muridnya, karena ia membawa kas atau kantong uang, adalah seorang mencuri dan sering mencuri suatu bagian dari apa yang diberikan uang untuk sokongan dari keluarga kudus ini. Karena kecewa tentang mangsa atau rampasan yang ia harapkan untuk miliki dari penjualan minyak wangi yang mahal, Matius 26 ayat 9, ia menjual
tuan atau gurunya untuk menggantikan jumlah uang itu. Seorang Yahudi sepenuhnya. Saya tidak terlalu kenal Yahudi ya, tapi mungkin dari omongannya ada bilang nih Yahudi ini mata duitnya tidak karu-karuan, jadi ini Yahudi sepenuhnya, ini model seperti ini ya. Calvin tentang Yohanes 12 ayat yang ke-6, kita diajar oleh contoh ini bahwa keinginan untuk memiliki adalah seekor binatang yang menakutkan. Keinginan untuk memiliki adalah seekor binatang yang menakutkan. Kehilangan yang menurut Yudas telah ia derita. Itu dia kehilangan apa? Dia tidak jadi dapat duit, dan duit kotor lakinya, bukan kehilangan ya. Tapi dia bisa tafsirkan kehilangan, rugi aku. Sangat bisa ya. Kehilangan yang menurut Yudas telah ia derita melalui kehilangan kesempatan mencuri, membangkitkan kemarahannya sedemikian rupa sehingga ia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati Kristus. Calvin lagi tentang Matius 26 ayat yang ke-14 merupakan sesuatu ketololan yang mengherankan dan luar biasa, bahwa ia menganggap dirinya sendiri telah menemukan dalam pemborosan dari minyak wangi itu suatu alasan yang adil atau benar untuk suatu kejahatan yang begitu menjijikkan. Tetapi kita melihat dalam cermin ini betapa besar kebutaan dari keinginan-keinginan yang jahat, dan betapa dengan kuat keinginan-keinginan itu menggoda pikiran. Yudas dibakar dengan keinginan untuk mencuri. Praktek yang lama telah mengeraskan dia dalam kejahatan, dan sekarang pada waktu ia tidak menemukan mangsa lain, ia tidak segan-segan untuk mengkhianati secara hina atau rendah sampai mati. Anak Allah, sang pencipta kehidupan, dan sekalipun dikekang oleh suatu nasihat yang kudus, cepat-cepat maju dengan ganas. Laki-laki saudara, cinta uang itu luar biasa bahaya ya. Tidak bisa dapat dengan cara kotor begini, dapat dengan cara kotor lebih kotor lagi. Biarpun dapatnya lebih sedikit, tidak peduli, pokok dapat daripada tidak. Albert Barth lagi dalam Matius 26 ayat 15 dia berkata demikian, 30 keping perak itu adalah harga dari seorang budak. Lihat Keluaran 21 ayat 32. Dan rasanya bukanlah bahwa jumlah itu ditentukan oleh mereka untuk menunjukkan kejijikan atau penghinaan tentang Yesus, dan bahwa mereka menganggap dia sebagai bernilai rendah. Di sana juga tidak ada keraguan bahwa mereka mengerti bahwa demikian besar keinginan Yudas untuk mendapatkan uang, sehingga ia akan mengkhianati Tuhan Tuhannya untuk jumlah berapapun. Mereka tawarkan 30 keping perak, bukan untuk menghina Yesus, bukan juga tidak ada harganya. Bagi mereka harganya tinggi, tapi mereka kenal Yudas, tidak perlu ditawari tinggi-tinggi. Orang Tama ini mau berapapun untuk jual mamanya sendiri, Tuhannya sendiri juga, semua dijual. Kalau bisa harga murah pun dijual, pokoknya dia dapat uang. Lah buat apa keluarkan duit banyak kalau duit kecil bisa? Jadi bukan urusan mereka memandang rendah Yesus, tidak, tapi mereka kenal Yudas, kenal ketamakannya. Tawari rendah, mau ini, tidak mau sudah, mesti maunya lah, tidak mau tidak bakal tidak mau. Dan Keluaran 21 ayat 32 memang itu harga budak ya. Kalau budak ditanduk lembu lalu mati, yang punya lembu mesti ganti 30 keping perak, berarti itu harganya budak. Yesus dijual dengan harga seorang budak. Murah saudara. Orang normal mestinya harganya 2 kali lipat, dan ini Tuhan, mestinya harganya jauh lebih tinggi. Tapi di harga rendah Yudasnya begitu brengsek saudara. Murah gak apa-apa, pokoknya oleh duit. Ellen Clark sebagai kutipan terakhir, terkutuklah kesenangan atau keinginan terhadap emas. Yudas secara layak dianggap sebagai salah satu orang yang paling memalukan atau buruk reputasinya. Tindakannya hina atau rendah melampaui penggambaran, dan motivasinya menjijikkan. Sekarang perhatikan bagian akhirnya. Tetapi berapa banyak orang sejak zamannya telah berjalan di jalan yang sama. Betapa banyak orang demi kekayaan duniawi telah menolak atau menyangkal agama dari Tuhan atau guru mereka, dan menjual Yesus dan kepentingan mereka di sorga untuk bagian yang berumur pendek dari harta duniawi.
pengalaman bintang film dan sebagainya banyak ya. Kristen kawin sama yang Islam, jadi Islam. Dan karena apa? Karena dia, saya heran kalau yang ini melarat masuk akal bagi saya ya. Dia bintang film, dia artis, dia soge juga sebetulnya. Cuma katakanlah kalau dia misalnya punya uang 50 miliar, yang sana punya 50 T begitu ya. Sebetulnya buat apa sih 50 T? 50 M dan 50 T itu bedanya, saudara gimana gunakan 50 miliar tidak bisa ngabis nah. Seperti yang saya katakan, teman saya itu cuma punya 30 miliar dan dia bunga kan dapat 300 juta sebulan, dia bingung gimana menghabiskan 300 juta, tidak bisa. Punya penyakit apa untuk pengobat atau untuk apa saja, tidak habis 300 juta sebulan. Jadi bunganya nambah-nambah jadi MM-an lagi, saudara. Hanya punya 30 miliar. Nah sekarang orang yang punya 30 miliar sebetulnya buat apa menginginkan 30 T? Toh 30 miliarnya dimakan tidak habis-habis. Tapi saudara, orang selalu punya pikiran yang berbeda. Kalau saya puas dengan banter, pokoknya gak mogokan, pokoknya AC-nya dingin, sama hari saya gak ngurus luarnya gimana. Banyak orang gak puas jangankan dengan banter, Mercy gak puas. Dia kepingin Lamborghini lah, kepingin yang Ferrari lah, dan buah apalagi mobil-mobil mewah, Rolls Royce lah dan sebagainya. Sebetulnya kalau punya tetean ya Rolls Royce itu murah juga. Paling-paling 10-20 miliar dapat. Kapal terbang murah kalau punya tetean. Nah kalau mau buat apa? Orang yang korupsi apa sih maunya? Andai kata dia korupsi sampai sudahlah punya 100 miliar cukup, mulai sekarang aku mandek korupsi setiap hari juga. Tapi saudara, tidak ada ceritanya cinta uang itu seperti itu, tidak ada. Kalau memang bisa mandek seperti itu bukan cinta uang, saudara. Uang itu tidak pernah mengisi suatu kekosongan, dia menimbulkan suatu kekosongan. Makin banyak saudara dapat, makin banyak saudara kepingin. Selalu orang pada waktu punya duit sedikit, katakanlah punya cuma 100 ribu, sedikit ya, kalau sedikit ya. Saudara kepingin 1 juta, aduh, nek punya 1 juta enak, saya senang, aku 1 juta saya senang. Orang punya 1 juta, jadi 1 juta, cuma kerja belanja rodok mewah sedikit sekali belanja, entah 1 juta sekarang saudara, ya. Kepingin 10 juta. Wah 10 juta senang sudah, wah ini belanja mewah 10 kali. Nek beli mobil gak cukup 10 juta. Beda motor aja saya nyicil, saya kurang nyicil nih. Kepingin 500 juta. 500 juta saya bisa beli mobil. Tapi mobilnya gak mewah, kayak mobilnya Pak Budi balik. Ya. Dia kepingin 5 miliar baru mobil mewah barangkali. Mobil 5 miliar buat mobil, entek karena sisanya. Nek mobil mewah sungguh-sungguh 5 miliar, entek ada sisanya saudara. Ya, lalu sisanya aku belanja mewahnya gimana? Kepingin 50 miliar. 50 miliar kapal terbang saya gak cukup. Gak ada marinya saudara. Ya, jadi selalu bukan mengisi kekosongan, tetapi membuka satu kekosongan. Teladan Yudas ini sesuatu yang luar biasa buruknya, yang menjadi peringatan yang luar biasa kerasnya, dan seharusnya kita renungkan setiap saat, khususnya kalau kita merasakan diri kita sebagai orang yang cinta uang. Saya kira semua kita sedikit banyak ada cinta duitnya. Saya tidak berani mengatakan saya tidak ada belas. Biarpun secara umum saya tidak merasa diri saya sebagai orang yang cinta uang, tapi sedikit-sedikit ada, sudah kepingin, duit ya kepingin. Tapi kalau saudara memang cinta uang itu adalah kelemahan saudara, sebelum saudara jadi seperti Yudas,
mati-matian jungkir balik, saya tidak ngerti gimana. Bertobatlah, minta ampun pada Tuhan, dan minta Tuhan buang itu habis-habisan, supaya jangan cara berakhir sama seperti Yudas. Cintailah Tuhan, bukan dunia atau uang yang cuma sementara, setelah itu tidak ada gunanya belas. Cintai Tuhan, timbullah harta di surga dan bukan di dunia. Tuhan memberkati saudara. Amin.